Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita kembali lagi untuk praktikum klimatologi laut. Kegiatan kali ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi karakteristik gelombang laut berupa tinggi dan periodenya menggunakan data kecepatan angin atau yang disebut metode hindcasting, ya, metode peramalan. Nah, kemudian metode peramalan gelombang laut ini ada banyak, ada metode SMB dan kemudian ada juga SPM. Yang SMB itu lupa lagi namanya, Sverdrup, Monk dan Schneider. Terus yang SPM itu Shore Protection Manual. Nah, biasanya yang antara kedua metode itu yang sering digunakan. Nah, kali ini di modul praktikum kali ini adalah kita akan menggunakan metode SPM, Shore Protection Manual, untuk memprediksi karakteristik gelombang laut menggunakan data kecepatan angin. Dalam memprediksi karakteristik gelombang laut dengan menggunakan data kecepatan angin, ya, itu data yang diperlukan, ya, pertama adalah data kecepatan angin itu sendiri, dan kemudian data arah dan panjang phase efektif. Nah, ini dia. Dan apa itu phase efektif? Itu merupakan arah pembangkitan angin di laut ke lokasi yang ingin kita prediksi karakteristik atau kita ramalkan karakteristik gelombang lautnya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kemudian dalam memprediksi gelombang laut menggunakan data kecepatan angin, tahapan yang harus kita lakukan, pertama kita tentukan dulu arah dan panjang phase efektifnya. Kemudian kita melakukan koreksi dari kecepatan angin. Selanjutnya tahapan berikut setelah kita koreksi data angin, yang kita lakukan adalah menyelesaikan persamaan umum dari peramalan gelombang laut. Kemudian penentuan karakteristik pembangkitan gelombang laut. Jadi karakteristik pembangkit gelombang laut menggunakan data angin ini secara umum ada dua, ya. Pertama yang terbatas oleh durasi dan yang terbatas oleh phase. Nah, nanti setelah ditentukan karakteristik pembangkitnya yang mana, lalu tahap akhir adalah kita melakukan peramalan gelombang laut. Seperti itu. Nah, untuk modul kali ini, ya, itu kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan arah dan panjang phase efektif untuk pembangkitan gelombang laut. Seperti itu. Arah itu sesuai dengan arah mata angin, ya. Ada utara, timur, selatan, barat yang umum. Atau kalau kita pakai 8 arah, kita tambah timur laut, barat daya, dan tenggara. Nah, tiap arah itu mempunyai sudut kemiringan sendiri. Nah, tujuannya adalah kita di sini akan tentukan arah phase efektif yang digunakan untuk peramalan gelombang lautnya serta panjang phase efektifnya, karena ini akan mempengaruhi hasil akhir dari tinggi dan periode gelombang laut yang terbentuk oleh gesekan angin permukaan yang berhembus di permukaan laut tersebut. Nah, data yang dibutuhkan apa saja? Pertama, data SHP peta dasar, ya, daerah yang akan kita ramalkan gelombang lautnya. Kemudian titik lokasi yang ingin kita jadikan titik awal pembangkitan phase. Kemudian juga data arah dan kecepatan angin, dan itu tapi sebenarnya nanti, ya, dipakainya. Nah, dalam penentuan titik phase itu ada
berbagai macam cara. Pertama kita bisa tentukan titik fetch-nya di darat. Nah biasanya kalau di darat itu titik fetch-nya diletakkan pada titik stasiun pengukuran angin atau titik peletakan alat pengukuran angin atau anemometer. Kalau di laut itu biasanya ditentukan diletakkan penentuan titiknya pada kedalaman perairan di atas lebih kurang 20 meter dengan asumsi kedalaman tersebut itu asumsinya adalah gesekan dasar dari gerakan air di dasar perairan itu tidak mempengaruhi gelombang laut yang terbentuk di permukaan. Artinya gelombang laut yang terbentuk di permukaan itu murni karena gesekan angin yang berhembus di atasnya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk di laut dalam, untuk di titik pembangkit di laut itu kita tentukan pada lokasi di perairan yang memiliki kedalaman lebih kurang di atas 20 meter. Nah, namun kalau kita menggunakan data angin yang bersumber dari Copernicus atau ECMWF itu kan pengamatannya sudah ada titik stasiun masing-masing seperti itu. Nah kita kalau untuk lebih mudahnya kita bisa saja gunakan titik tersebut sebagai titik acuan kita untuk menentukan lokasi fetch-nya seperti itu. Bisa aja kita buat seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan data dari sumber tersebut, kita bisa gunakan data tambahan yaitu data batimetri ya, data kedalaman perairan untuk mencari titik atau lokasi dengan kedalaman lebih kurang di atas 20 meter seperti itu. Nah, karena kita menggunakan data dari Copernicus ya yang merupakan data open source yang kita download dan memiliki titik koordinat stasiun pengukuran, maka untuk praktikum kali ini kita akan gunakan titik tersebut sebagai titik awal pembangkitan atau titik awal fetch-nya. Oke. Nah, software yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ArcGIS karena kita akan buat peta lokasi fetch-nya, dan yang kedua adalah Microsoft Excel. Ini gunanya nanti untuk analisis data fetch-nya. Oke. Jadi di modul kali ini kita selain menentukan fetch-nya, kita akan analisis, kemudian kita akan hasilkan berapa panjang fetch efektif dari fetch yang kita tentukan. Oke, yang pertama kita buka dulu program atau software ArcGIS yang sudah kawan-kawan miliki ya. Kemudian kita masukkan data karena kita punya data yang kita gunakan adalah data angin di sekitaran Pulau Bintan, maka kita bisa masukkan peta Pulau Bintannya atau enggak langsung aja peta satu Indonesia ya. Nanti SAP petanya akan saya berikan di link deskripsi video supaya bisa di-download dan digunakan oleh kawan-kawan semua, termasuk mahasiswa saya yang sedang praktikum mata kuliah klimatologi laut. Oke, pertama kita lakukan adalah add data. Kita cari datanya di mana ya kemarin nyimpannya. Desktop. Oke, ini dia. SAP Indonesia. Kemudian satu lagi SAP negara lain di sekitar Indonesia lah. Oke. Nah, kemudian kita zoom in ke wilayah sekitaran sini karena ini wilayah Pulau Bintan yang menjadi titik data stasiun data kita. Nanti SAP-nya akan saya beri di link deskripsi video di bawah supaya bisa dipakai. Nah, kemudian ini kita save dulu. Kita save di sini. Kita kasih nama analisis, terserah mau nama apa aja. Oke. Nah yang selanjutnya kita masukkan dulu titik stasiun dari data angin yang 9 stasiun yang kita miliki. Nah caranya
Kita buka dulu data angin kita ya, data angin yang kita miliki kemarin. Oke, nah ini nih data angin yang kita punya ini. Kita ke sheet 2 aja karena ini yang udah terpisah-pisah stasiunnya. Kemudian kita buka lembar kerja baru, kita tekan Ctrl N aja. Nah seperti ini. Kemudian kita balik ke Excel yang pertama. Nah kita bisa buat di lembar kerja baru dulu sebelum kita pindah tadi. Stasiun di sini bujur lintang. Oke. Karena kita ada 9 stasiun, kita buat aja di sini S1 sampai S9. Seperti ini. Ini kita balik ke Excel yang pertama tadi. Nah, ini kita copy aja dulu ini. Ini kita copy untuk stasiun 1, kemudian stasiun 2 bujur lintangnya juga kita copy sampai stasiun 9, stasiun 3 juga, stasiun 4 lagi, 4, kemudian stasiun 5, kemudian 6, stasiun 6, lalu stasiun 7, terakhir 8 dan 9. Kita copy aja gini. 8, kemudian stasiun 9. Nah, kemudian ini kita save dulu. Kita save stasiun aja kita kasih namanya. Lalu ini kita pilih yang ini, Excel 97 2003 agar bisa dibaca oleh ArcGIS. Oke. Kemudian kembali kita ke ArcGIS-nya. Lalu kita pilih data lagi, kemudian kita cari di mana data Excel tadi kita simpan ya. Kita stasiun, nah ini dia. Kita pilih, klik aja 2 kali, terus kita pilih sheet 1. Nah seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita pilih display isi data. Xfill kita isi bujur, Y kita isi lintang. Kemudian ini kita ganti ya WG 1984. Kalau nggak ada di favorit, kalian cari di sini di Geographic Coordinate System, cari di Word. Nah ini dia, pakai yang ini WGS 1984. Kalau udah klik OK, ini klik OK, nanti titiknya muncul. Nah ini dia. Kemudian kita klik kanan di sheet 1 event ini, zoom to layer. Nah ini dia titiknya, ada 9 ya. Nah titik ini kita ekspor dulu jadi SHP. Kita ekspor, kita simpan datanya di folder kita, data kita ya, terserah mau di mana aja sih sebenarnya. Di sini boleh stasiun angin misalkan. Kita klik OK, ini kita pilih yes. Nah yang ini kita bisa remove. Lalu kita balik ke list by drawing order. Nah ini kita tidak akan kita tinggal pilih ya, sebenarnya kita tinggal pilih kita mau prediksi gelombang laut daerah mana dengan 9 titik ini. Sebenarnya tidak kita gunakan ke 99 titik ini, yang kita gunakan hanya ya tergantung kebutuhan seperti itu. Jadi kita di sini kita akan gunakan satu titik, misalkan mau di daerah mana seperti itu ya. Titiknya ini anggap kita akan gunakan, kita zoom to layer dulu. Misalkan saya mau pakai, kita pakai titik yang mana ya? Yang ini deh, yang tengah ini ya, titik yang bawah ini. Kita akan pakai titik ini.
sebagai titik pembangkitan fase-nya, dan sekaligus untuk melihat karakteristik gelombang laut di lokasi ini seperti itu. Nah, ini titiknya. Kita untuk tahu ini titik yang mana, kita bisa kasih label. Kita klik kanan di titik ini, label fitur. Nah, oh ini berarti stasiun 8. Nah, ini yang kita akan pakai, sekaligus nanti data angin stasiun 8 juga yang akan kita pakai seperti itu ya. Nah, langkah pertama kita buka ARC katalog ya, ini katalog. Kemudian kita cari lokasi di mana kita mau menyimpan data. Nah, kemudian kalau sudah ketemu foldernya, ini kita tinggal klik kanan, kita pilih new, kita pilih save file. Kita buat di sini namanya garis fetch. Modenya atau fitur type-nya kita pilih polyline. Kemudian yang ini kita pakai yang UTM zone 48. Kita pakai UTM zone karena biar kita bisa langsung ukur panjangnya dalam satuan meter, karena kalau kita pakai ini dia satuannya dalam bentuk degrees atau dalam bentuk derajat, jadi agak repot, bukan susah tapi ribet, kita harus konversi ke meter. Seperti biasa, kalau nggak ada di favorit, kalau untuk UTM zone kita cari di projected coordinate system, lalu kita pilih word, kita pilih UTM, lalu kita pilih WGS 84. Nah, terus kita tinggal cari wilayah yang kita ingin prediksi karakter gelombangnya ini berada di zona apa, zona utara atau zona selatan. Kalau misalnya zona selatan berapa, utara berapa, seperti itu. Nah, karena Kepri atau Pulau Bintan itu ada di zona 48 utara, maka yang dipilih Northern Hemisphere. Kemudian kita cari yang zona 48 karena Kepri ada di zona tersebut. Nah, ini. Lalu klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, nanti akan muncul filenya di sini, datanya, tapi belum ada garisnya. Nah, sekarang kita akan buat garis fetch itu. Pertama kita open dulu atribut tabel seperti ini. Ya. Lalu kita pilih table option, kita pilih add field. Ini kita bikin keterangan nama filenya, ini kita ganti teks. Oke. Kemudian kita pilih editor ya, kalian tinggal cari aja file editor. Kalau layout ArcGIS-nya nggak seperti ini nggak masalah. Kalau file editor ini nggak ada, kalian tinggal klik aja di sini, klik kanan, nanti cari di sini editor. Nah, ini klik aja, kalau dia belum kecentang nanti fitur ini muncul setelah dicentang. Kita pilih editor, lalu pilih start editing, kemudian pilih garis fetch. Tapi kalau ini nggak muncul berarti bebas aja itu, kalian mau ngedit yang mana. Kita pilih garis fetch, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul kursor kalian berubah seperti ini, tanda panah hitam ini. Kemudian kita pilih atau kita cari create fitur ya, opsi create fitur. Opsi create fitur itu ini, nanti dia muncul seperti ini. Nah, nanti muncul begini, kita pilih garis fetch, lalu kita pilih line. Nah, kemudian karena kita mau prediksi yang di titik stasiun 8, maka kita arahkan kursor ke stasiun 8 begini ya. Kemudian kita klik sekali sampai setelah dia muncul lingkaran sini, kita klik sekali ya, nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Nah, ada garis-garis yang seperti ini. Yang negara lain kita minimize dulu. Ini muncul begini. Nah, agar dia tegak lurus sempurna dengan sudut yang sempurna, kita buat caranya seperti ini. Kita buat dulu yang arah utara ya, arah utara. Kita klik kanan. Kita nggak usah klik apa-apa. Kalau kita tarik garisnya akan muncul seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih direction. Lalu kita ketikkan di sini 90, enter.
Nah nanti garisnya itu tegak lurus ini dia nggak akan belok-belok nih. Nah tarik aja terus sampai mana, sampai dia membentur daratan, atau ketemu kayak gini. Nah itu kotaknya kayak gini. Kalau udah, klik sekali, baru klik kanan, pilih finish sketch. Nah ini kita udah dapat. Kemudian di keterangan ya, di keterangannya kita ketikkan di sini utara 0 seperti itu. Oke, kemudian clear selection seperti ini. Lalu yang kedua kita buatkan arah timur laut seperti biasa. Kita ke titik stasiun 8, kemudian kita tarik gini, kita klik kanan, kita pilih direction. Nah untuk arah timur laut itu jaraknya 45 derajat dari sebelah kanan utara, seperti itu kalau kita menghadap utara. Maka kita tinggal kurangkan tadi 90 derajat itu utara, kalau di ArcGIS itu 0 derajat menghadap timur. Jadi kalau ke utara itu 90. Nah berarti kita tinggal kurangkan 45, maka directionnya kita isi 45. Nah ini arah timur laut ya. Ini tinggal kita tarik lagi seperti yang utara tadi sampai membentur daratannya, ketemu kotak seperti ini. Nah itu. Nah ini artinya dia sudah membentur daratan. Oke, kita klik, kemudian klik kanan, finish sketch. Nah ini kita kasih nama timur laut 0. Kita clear selection. Kita zoom to layer dulu, kita berbesar supaya kita bisa lihat. Nah ini dia, bisa kelihatan kan. Selanjutnya kita buat untuk arah timur. Oke, kita akan buat arah timur. Sengaja ini dijauhkan karena timurnya ini kayaknya daratannya jauh kali, jadi kita lihat dijauhkan aja. Nah kita klik lagi di sini, kita pilih klik kanan direction. Nah ini kita buat 0. Nah ini kita teruskan aja, kita tarik aja nih sampai membentur daratan. Belum ada, dia biasanya kayaknya kalau nggak salah mungkin bisa sampai di Kalimantan. Oke, klik kanan. Kalau udah membentur, klik sekali, baru klik kanan, pilih finish sketch. Baru kita pilih timur 0. Oke, udah, kita balik lagi. Lalu kita buat sekarang yang tenggara. Nah kalau tenggara itu berarti kita bisa buat di situ -45 atau 135. Jadi kalau kita udah geser-geser gini, kita tinggal pilih create feature lagi, kita pilih ini garis patch, lalu kita pilih line, nanti fiturnya muncul lagi. Nah ini kita pilih lagi stasiun 8, kita klik kanan direction, ini kita tulis aja -45. Nah ini arahnya. Nah ini kita tarik lagi sampai membentur daratan. Nah ini sampai ke Pulauan Belitung. Baru kita klik kanan, finish sketch. Kita buat sini tenggara 0. Kita balikkan lagi, zoom to layer. Lalu kita buatkan lagi arah selatan.
selanjutnya yang selatan, kayak tadi lagi kita pilih datanya. Nah, yang selatan ini kita bisa buat 0 aja karena dia tegak lurus sama 90, bisa kita buat 90 karena dia tegak lurus sama utara kan. Nah, ini kita tarik sampai membentur ke darat lagi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Lalu klik kanan, finish sketch. Seperti biasa ini kita buat selatan 0. Kemudian barat daya, klik lagi. Barat daya kita bisa buat 45 aja di sini karena dia tegak lurus sama timur laut ya. Tarik sampai kembali membentur daratan, baru klik kanan, finish sketch. Ini kita kasih nama barat daya 0. Nah, ini kenapa dikasih nama barat daya 0, utara 0, ini nanti ada maksudnya. Oke, selanjutnya barat kita bisa buat 0 aja, ke kanan 0, tarik lagi sampai ketemu daratan. Oke, kemudian finish sketch, klik kanan, finish sketch. Ini namanya barat 0. Nah, yang terakhir itu barat laut, kita geser sedikit, kemudian kita pilih create fitur lagi, kita pilih line. Nah, yang ini kita bisa buat -45, samakan dengan tenggara. Oke, nah ini kita teruskan sampai membentur ke darat. Nah, kalau ada titik ini ganggu, kita unchecklist dulu. Nah, ini oke. Kalau udah, kita klik finish sketch lagi, klik kanan, finish sketch. Oke, kita udah dapat. Nah, ini namanya barat laut 0. Oke, stop editing dulu, pilih editor, kemudian stop editing, lalu save. Nah, sekarang penjelasan sedikit kenapa ada barat daya 0, kemudian ada utara 0 segala macam. Jadi 0 ini kode aja sebenarnya, kode titik pusatnya ya, titik pusat 8 arah mata angin. Karena nanti akan ada kode 5 sampai kode 20 untuk setiap arah. Kenapa? Karena utara itu tidak hanya bagian yang tegak lurus ini saja, tapi pembagiannya 20 derajat ke kiri dan 20 derajat ke kanan, ini masuk bagian utara. Begitu juga dengan timur laut, 20 derajat ke kiri, 20 derajat ke kanan, ini juga masuk timur laut, dan begitu seterusnya. Makanya ini kode dulu, karena nanti akan kita hitung panjang dari si fetch ini untuk diketahui rataan panjang fetch dari arah utara, dari arah timur laut, timur, tenggara, selatan, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan lagi editor, start editing, garis fetch, kemudian create fitur, garis fetch, pilih line, kemudian kita lakukan yang sama ya di titik fetch di sini. Ini kita aktifkan dulu untuk membantu. Nah, ini kita lakukan lagi, tapi kali ini kita geser per selang 5 derajat. Jadi garis fetch bantu atau garis fetch minor
bisa disebut garis fetch minor, itu setiap selang 5 derajat, 5 sampai 6 derajat. Ada yang pakai 5 derajat, ada yang pakai 6 derajat kanan dan kiri. Nah, tergantung kita mau pakai yang mana. Untuk lebih memudahkannya, kita pakai yang selang 5 derajat aja, karena kita akan pakai model prediksi menggunakan metode Shore Protection Manual atau SPM. Nah, kalau SPM ini dia pakai yang selang 5 derajat. Jadi caranya gampang. Pertama, kita tadi udah tahu ini 90 kan, 90. Nah, kalau untuk membuat selang 5 derajatnya, kalau dia ke arah kiri miringnya, sudutnya ini ditambah, kalau yang ini dikurang. Jadi setiap ke arah kanan itu dikurang 5, setiap ke arah kiri ditambah 5. Jadi karena ini 90, kita akan buat yang ke kanannya dulu. Maka kita akan buat 90 dikurang 5, berarti ini sudut pertama 85. Nah, nanti akan terbentuk sudut 5 derajat dari titik utara sampai membentur daratan seperti ini. Baru kita finish sketch. Nah, di sini kita tinggal buat namanya utara 5. Oke, nah kemudian geser lagi, langsung aja 90 kurang 10 atau 85 kurang 5, jadi 80. Nah, ini finish sketch. Finish sketch itu bisa klik kanan pilih F2, finish sketch, klik kanan pilih finish sketch atau tekan F2, begitu kalau mau cepat. Atau kalau kadang ada, tapi ada beberapa laptop yang kalau ditekan F2 nya malah function yang muncul. Jadi kalau mau pakai keyboard, mau pakai shortcut di keyboard, mau pakai shortcut F2, biasanya bisa dengan tekan tombol Fn F2, jadi Fn F2 gitu kalau nggak mau pakai klik kanan. Nah, ini kita kasih nama utara 10. Kemudian kita lanjut lagi, 80 dikurang 5 berarti 75. Nah, ini terus seperti ini. Oke, finish sketch. Ini utara 15. Kemudian lanjut lagi, direction lagi. Ini tadi berarti kalau 70, 75 kurang 5. Nah, ini tinggal tarik seperti ini terus. Oke, kalau udah membentur daratan, finish sketch. Ini utara 20, utara 20. Nah, selanjutnya kita buat yang arah kirinya. Jadi kalau tadi dikurang 5, sekarang semua ditambah 5. Berarti ini 95. Tarik lagi. Oke, ini finish sketch. Nah, untuk yang arah kiri kita kasih kodenya kode minus, utara min 5, kemudian 95 tambah 5 berarti 100. Oke, ini udah membentur di pulau yang kecil ini nih. Oh iya, benar. Nah, ini utara minus 10, kemudian 105, kita zoom out dulu. Terus sampai membentur daratan. Oh, di sini udah membentur. Oke. Nah, ini utara
min 15. Utara min 15. Kita perhatikan dulu, ini kayaknya yang utara min 10 melenceng. Nah kan bener, kita perbaiki dulu, ada yang melenceng, nggak pas di di titik tengahnya untuk beberapa garis. Jadi yang garis bantu ini dihapus dulu, kayaknya tadi nggak pas. Dihapus dulu aja karena dia nggak pas nih di tengah. Dan ini satu nih nggak pas juga nih, nggak pas di titik tengahnya, dia harus pas di titik tengah. Kalau nggak nanti dia nggak simetris, nggak pas arahnya, kita bisa salah. Dia harus tengah kayak gini, berarti yang terhapus barat daya ya. Kita ulang buat. Kita buat lagi untuk barat daya dulu. Jadi tadi nggak pas di tengah. Nah ini dia harus pas gini, klik, baru kita buat di sini 45. Makanya tadi dia nggak pas. Oke, ini barat daya 0. Sekarang kita cek dulu apakah udah pas di tengah. Nah oke, ini udah pas di tengah. Nah kemudian baru kita kasih garis fetch minornya atau fetch bantunya lagi. Ini mungkin ini dia terlihat berat karena SHP Indonesia, ini SHP 1 Indonesia yang dipakai. Ini saya ganti bentar dengan SHP Basemap Capri biar lebih ringan karena SHP-nya, jadi dia agak berat. Tapi nggak ada masalah sih, sama aja. Ini saya ganti biar videonya juga nggak terlalu lama. Nah ini dia. Oke, kita pakai SHP ini aja. Nah sekarang kita buat lagi, kita ulang buat untuk utara, fetch minor untuk arah utara ya. Kita create fitur lagi. Nah ini, nah kan jadi dia lebih ringan. Tadi karena pakai SHP Indonesia yang satu kepulauan Indonesia, makanya dia berat. Kita ulang, kita buat dulu yang kita buat dulu arah kanan 85, kita tarik sip. Di sini kita ganti jadi utara 5, kemudian kita lanjut lagi utara 10. Oke, kita ganti namanya jadi utara 10, kemudian lanjut utara 15, berarti 90 kurang 15 75. Oke, kita kasih nama utara 15. Oke, udah pas di tengah. Utara 15 nya melenceng. Nah gitu dia, 75. Sip. Utara 75. Oke, utara 75 lagi, utara 15. Lanjutnya utara 20, berarti 70. Oke, ini dia utara 20. Sip.
Oke, nah ini kali ini dia udah pasti center. So, kalau enggak kita bisa buat dengan pastikan. Nah, kita pakai icon simbologi titik, bantu kita besarkan aja pas. Next, arah kanan, arah kiri. Kita bisa pakai seperti ini. Tapi kalau kebesaran gini malah jadi susah ngeliat ya. Begini aja kali ya. Nah, sekarang arah kiri itu 95, berarti karena dia utara 90 kita plus 5 kan. Ini kita kasih nama utara minus 5. Jadi kalau ke arah kiri dia nambah, ke arah kanan dia kurang untuk sudutnya, tapi untuk penamaan kanan positif, kiri negatif gitu. Yang searah jarum jam kita buat positif nih namanya, tapi kalau yang berlawanan jarum jam kita buat negatif, gitu aja lebih gampang. 95 udah, kemudian 100. Nah, untuk munculkan direction juga ada shortcutnya ya. Kalau kita mau finish sketch itu kan bisa pakai F2. Tapi kalau kita mau munculkan direction, yang kita klik di sini kan, kemudian klik kanan direction, kita bisa pakai Ctrl A. Ini shortcutnya. Kalau mau klik kanan, klik kanan. Nah, ini tadi 100 udah, nih berarti 105. Kita zoom out. Oke. Ini utara min 15. Selanjutnya yang terakhir utara min 20. Berarti 110. Oke. Utara min 20. Nah, ini kita editor, save edit dulu, atau mau stop editing dulu sebentar. Nah, jadi udah jadi nih, ini untuk utara. Nanti ini kita lakukan yang sama untuk 7 arah lainnya. Jadi kalau kita mau tahu ya, utara itu ya, arah utara itu terbentang dari 20 derajat sebelah kiri sampai 20 derajat sebelah kanan. Jadi membentuk sudut sekitar 40 ya. 40 45 sini. Ini 20 40. Nah, inilah sudut wilayah atau region utara. Jadi angin yang bertiup dari sini ini masih masuk angin dari utara. Wah, kalau misalnya dia tidak tegak lurus tapi agak miring atau agak melenceng sedikit, itu masih masuk utara. Nah, ini region utara. Jadi segala angin yang bertiup dari arah sini ini masih masuk arah utara, seperti itu. Nah, terus kita akan lanjutkan sampai ke semua arah mata angin. Saya akan, kalau saya lanjutkan satu-satu ini kan kepanjangan ini ya. Caranya kan sama, tapi jadi saya akan skip videonya sampai fetch-nya jadi semua. Jadi biar nggak kepanjangan juga. Nah, nanti kalian bisa pilih titik fetch-nya mau di mana, terserah, nggak mesti sama di sini gitu loh. Ini cuma contoh gitu. Oke, kita lanjutin aja lah buat fetch-nya, nggak apa-apa lah videonya panjang-panjang juga. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian timur laut. Kita udah tahu tadi timur laut itu 45, berarti kalau ke kanan nilainya dikurang 5, ke atas ditambah 5, atau ke kiri ditambah 5. Kita buat dulu bagian kanan ya, berarti 45 kurang 5 sudut 40. Oke, ini timur laut 5 namanya. Kenapa tadi namain kayak gini? Ini nanti masuk ke perhitungan persamaan panjang fetch efektif yang menggunakan persamaan sigma f xi cos alpha. Jadi nanti tiap
arah sudut ini itu mewakili kosinus dari tiap sudut vetsnya di dalam persamaannya. Nanti kita lihat rumusnya. Makanya dikodekan seperti ini biar kita tahu panjang vets yang arah sini itu untuk sigma s, untuk kosinus berapa, seperti itu. Nanti kita ditunjukkan persamaannya. Nah, ini berarti 35. Ini timur laut 10. Kemudian berapa lagi ya? 45 kurang 15 30 mungkin. Oh iya benar. Ini timur laut 15. Kemudian lanjut yang terakhir timur laut 20. Oke, baru kita buat lagi untuk sebelah kirinya. Berarti 45 tambah 5 50 kita buat. Timur laut minus 5, timur laut min 5. Pokoknya dia selang 5 derajat. Anti clockwise dia itu, atau berlawanan jarum jam, kita tambahkan sudutnya menjadi 5. Terus kalau searah jarum jam itu kita kurangi 5. Tapi untuk penamaan yang searah jarum jam itu yang searah jarum jam itu namanya positif, berlawanan jarum jam namanya negatif. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ini udah 50. Wih, udah 55. Ini 55 berarti kan. Kita buat berapa lagi ya? 55 jadi 50. Ini timur laut min 10, kemudian 45 tambah 15 berarti 60. Timur laut min 15. Sebenarnya untuk penamaan ini cuman kode aja untuk kita bisa bedain datanya. Sebenarnya nggak ada mengharuskan namanya timur laut 5, 10, 15, 20 itu nggak ada. Ini cuma untuk memudahkan aja sebenarnya. Nah yang terakhir 65 karena 45 tadi timur laut kan arahnya 45 derajat, berarti kalau ditambah 20 derajat jadi 65. Oke, sampai dia membentur daratan pokoknya. Kalau belum membentur juga gimana? Hajar terus sampai ketemu daratan seperti itu. Nah ini udah, jadi kita bisa lihat. Nah ini region utara sampai timur laut. Nanti kalau bingung tinggal pewarnaannya bisa diganti sesuai dengan regionnya. Jadi kan kalau kita lihat timur laut tuh ini. Nah masuknya ke sini, begitu loh. Wilayah dari area timur laut. Loh kehapus ya tadi. Timur laut 5. Kok nggak ada ya? Kita stop editing dulu. Timur laut 5, 10, 15. Ini mana ya? Kok menghilang? Timur laut 0. Yang ini timur laut 5. Ini oh gampang ya. Nah jadi nge-lag ini ya, maklum laptopnya jelek. Oke, timur laut west. Oh ada yang nggak pas, ini yang nggak pas.
timur laut minus 10, timur laut 15, ternyata nggak pas di tengah. Nah ini kita edit dulu. Oke, kita hapus dulu timur laut 15, kita buat lagi, nggak pas lagi dia. Kita kayaknya harus di scroll deh ke situ biar kelihatan. Timur laut 15, berarti dikurang 15, 45 atau 15, 30. Oke, ini timur laut 15 tadi yang nggak pas itu. Kemudian kita lihat lagi tadi yang berapa itu nggak pasnya. Wah, melenceng jauh. Timur laut minus 10. Oke, timur laut minus 10 berarti kita buat lagi, berarti 45 tambah 10, 55. Nah itu dia. Ini timur laut minus 10. Oke, udah. Seharusnya ini nggak ada yang melenceng ya, nggak ada. Kita stop editing, save edit supaya nggak hilang datanya. Nah kita teruskan sampai ke sisa arah yang lain. Cara kerjanya sama, selang 5 derajat 5 derajat ya, lowbat. Jadi agak bersabar dengan video yang kali ini. Nggak apa-apa, nggak usah saya cut dulu videonya karena nanti takutnya malah bingung membuatnya. Nah, sekarang untuk arah barat timur berarti minus 5. Nah ini kita harus cari sampai ke tabrakan garisnya. Minus 5 setting lagi. Ini belum ada tabrakan dengan daratan karena kita bisa lihat nih. Nah ini kita harus aktifkan dulu lah sebentar Indonesia nya, mau nggak mau, jadi dia ngelek-ngelek dikit. Oke, ini udah timur 5 sampai ke Kalimantan. Nah ini 5 derajat timur. Kita create fitur lagi, pilih line timur minus 10 dulu nih sudutnya. Ini kayak bakal sampai ke situ lagi nih. Oke, pas di tengah. Ini buka lagi peta Indonesia nya karena sepertinya sampai lagi. Timur 10, kemudian lanjut untuk sudut ketiga timur 15, berarti minus 15 kita buat di sini. Kenapa minus? Karena timur nih sudutnya 0 kalau di ArcGIS ya, kalau ke arah kanan 0, jadi utaranya yang 0 derajat itu bukan utara tapi timur kalau di ArcGIS ini. Nah makanya karena dia searah jarum jam dikurang 5, jadi setiap arah jarum jam dikurang 5 maka dia jadinya minus 5, minus 10, minus 15. Sebenarnya nggak minus, kalau kita buka direction 345 sudutnya, cuman kalau kita bingung berapa ratusannya mending dikurangi 5 aja dari sudut aslinya. Oh ini sampai lagi ke ujung
Kita buka lagi peta Indonesianya untuk timur. Oke, timur 15, yang terakhir timur 20, minus 20. Nah, ini udah pasti ke Indonesia lagi. Oke, ini timur 20. Nah, selanjutnya kita buat yang berlawanan jarum jam. Kenapa saya selalu zoom to layer ke stasiun anginnya? Karena titik fetch-nya kan di situ. Kalau saya zoom to layer ke garis fetch, dia akan nampilkan area yang dari data si garis fetch. Jadi lebih bagus zoomnya ke stasiun angin aja, karena stasiun anginnya di sekitaran Pulau Bintan aja, jadi lebih cepat. Nah, seperti jadi kita lebih dekat untuk ke titik fetch-nya itu. Nah, selanjutnya kita buat yang minus 5 arah berlawanan ya. Berarti ini plus 5. Kita tarik. Oke, ini timur min 5. Kemudian kita lanjutkan lagi, tim plus 10. Nah, ini timur min 10. Kemudian ini plus 15. Oke, timur min 15, terakhir plus 20. Oke, ini timur 20, timur min 20. Kita perhatikan dulu, ada yang melenceng. Oke, enggak. Kita lanjut ke tenggara. Ini udah, untuk bikin ini aja udah setengah jam lebih ya. Wes lah, nggak apa-apa. Tenggara itu 45 berarti ya sudutnya. Ini tenggara atau 315. 315. Ini minus 45 tadi ya. 315 berarti ini 315, berarti kita kurangi 5 kurang 5, 310 dulu. 310 sampai kemana ini? Oke, Belitung lagi. Oke, ini tenggara 5. Kemudian kita buat lagi 305 berarti. Kita lihat lagi apakah harus sampai Belitung lagi. Ternyata iya. Oke, tenggara 10. Selanjutnya 300 sudutnya untuk tenggara 15. Kemudian
295 berarti Tenggara 20. Oke. Oke, sekarang kita buat yang arah berlawanan jarum jamnya. Tadi kita udah kurang-kurangi, berarti yang sekarang kita tambahkan. Ini 315 kan, arah timur laut tenggara. Ini berarti jadi 320 untuk bikin arah selanjutnya. Tuh. Ternyata sampai ke Indonesia lagi. Dan sampai Pulau Jawa nih. Iya dong. Madura ya. Oke, ini Tenggara -5. Tenggara -5. Tenggara -5 udah. Sekarang kita buat Tenggara -10. Berarti ini 325 kita tambahkan. Apakah yes, sampai lagi ke Indonesia. Duh, kalau kita aktifkan Indonesia ini dia berat karena datanya dari Sumatera sampai Papua. Oke, ini Tenggara -10. Kemudian yang -15 di 330 ya. Indonesia lagi. Oke. Tenggara -15. Nah, yang terakhir Tenggara -20 untuk yang arah -20. Berarti ini 335. Oke, Tenggara selesai. Sekarang giliran arah selatan. Kita buat yang selatan. Create fitur lagi. Oh, ini jangan lupa save edit dulu. Harus stop editing dulu deh. Suka. Salah. Open atribut tabel lagi. Nah, ini kita editor, start editing, garis fetch lagi. Kita lanjutkan create fitur, garis fetch line selatan. Ini 270 berarti 265. Oke, ini berarti selatan 5. Lanjut 260. Selatan 10.
Kita cek dulu melenceng enggak. Oke, enggak. Selanjutnya selatan 15 255. Selatan 15. Oke, next. Selatan 20 ya. 250 berarti. Oke, selatan 20. Ini kalau nggak sampai keluar harus memunculkan peta Indonesia yang tadi, enak sebentar, ringan. Ini 275 untuk arah berlawanan jarum jam. Oke, ini berarti selatan -5. Lanjut 280. Selatan -10. -285. Selatan -15. -290. Selatan -20. Sebenarnya ada tools untuk buat fetch ini, tapi kadang di beberapa ArcGIS tools untuk buat fetch di ArcGIS itu suka nggak support, jadi lebih enak buat manual gini. Oke, selatan berapa lagi ya? Selatan berapa lagi? Selatan 20 udah belum ya? Selatan 5, 10, 15. Oke, selatan udah beres. Berarti barat daya. Nah, kalau udah dekat-dekat gini enak ya, sebentar. Barat daya di 225, berarti kita kurangi dulu 220. Oh no, sampai ke Indonesia luar lagi. Kita harus aktifkan Indonesianya. Oke, ini barat daya 5. Dan barat daya yang 10 ini 220 ya, berarti 225. Salah dong, kita kurang 215. Barat daya 10 kemudian 210. Barat daya 15. Selanjutnya yang barat daya 20. Berarti 205 apa ya? Oh iya benar. Barat daya 20. Oke. Kemudian yang arah berlawanan jarum jam
225 kita tambah 5 230. Barat daya minus 5 235. Nah jadi kalau kita mau cepat kita lihat gitu aja, lihat arah garisnya, jadi tinggal kita kurang 5 atau kita tambah 5 kalau kita lupa. Ntar ya kita tunjukkan dulu di sini. Wah, Indonesia kebuka lagi. Barat daya min 10. Jadi gini, kita mau buat arah selanjutnya, cuman kita lupa hitungannya, jadi kita tinggal gini nih sebenarnya. Kalau untuk kita, nah ini kita arahkan ke sini, ini kan 235, berarti kalau kita ke atas ini dikurang, ke bawah sini ditambah, berarti ini jadinya 240 kalau ke arah berlawanan jarum jam. 240. No, ketemu Indonesia lagi. Malas, nggak ada masalah ketemu Indonesia ini, cuman seperti yang tadi dibilang, kalau kita buka SAP Indonesia yang satu Indonesia gini berat, jadi suka agak delay dia, ngelek wes lah. Di habis hidupin di nonaktifkan lagi data SAP Indonesia nya. Ini 245 berarti. Oke. Barat daya min 20. Nah ini udah jadi untuk barat daya, kita tinggal barat dan barat laut. Semangat aja. Nah kerja buat fetch itu ya gini, lamanya untuk ngolah datanya sih nggak lama, karena kita pakai persamaan di Excel, kerjanya nggak lama, tapi nggak masalah sih. Nah kita lanjut editor, start editing. Tadi saya sempat stop editing ya. Create fitur, kita pilih garis fetch, kita pilih line, barat 180, kita kurang dulu 175. Barat 5, kemudian 170 berarti barat 10, satu 65, barat 15, barat 20. Oke, yang berlawanan jarum jamnya lagi. Berarti 180 tambah 5, 185. Barat min 5. Satu 90. Barat min 10. Berarti ini 195. Barat min 15. Ini kena, oh ya ini jangan lupa ya, ini kalau dia langsung muncul direction ini tekan Ctrl A ya biar cepat. Kita isi barat 200, berarti ini barat min 20. Oke,
baratnya selesai. Yang terakhir yang terakhir untuk barat laut dan pembuatan fade selesai. Kita mulai dulu. Barat laut, klik fitur, kita ambil langsung line. Barat laut itu 135, berarti kita kurang 130. Kalau dekat dengan daratan gini enak, cepet. Barat laut 5, kemudian 125, barat laut 10, satu 20, untuk barat laut 15, berarti ini 115. Untuk barat laut 20, oke, baru kita selesaikan yang berlawanan sama jarum jam untuk arah barat laut. Ini ditambah 5, 140. Barat laut min 5, gila hampir 1 jam. 145, barat laut min 10, 150, barat laut min 15. Dan yang terakhir, akhirnya setelah pusing-pusing ria, 155 untuk barat laut minus 20. Finally kita selesai. Barat laut min 20. Oke, done, finally done. Kita stop editing, kita yes. Oke, nah garis fetch nya udah jadi. Kita bisa lihat ini arah pembangkitan gelombang menggunakan fetch untuk titik yang kita tentukan ya, udah jadi nih. Nah sekarang kita ukur panjang masing-masing garis ini. Kita ukur caranya, kita buka data ini, garis fetch ini, kita pilih open attribute table ya. Kemudian nanti udah kebuka nih atribut tabelnya seperti ini. Nah itulah garis fetch yang kita punya nih untuk semua arah mata angin. Nah setelah kita buka open attribute table seperti ini, kita pilih table options, lalu kita pilih add field. Nah ini kita bisa buat namanya panjang, lalu ini kita pilih float, kita klik OK. Nah nanti kalau kita geser, ini ada kolom panjang, ini kita klik, lalu kita klik kanan, kita pilih calculate geometry. Nah karena tadi di awal kita udah pakai UTM, maka saat menghitung panjang kita ada satuannya seperti ini, meter, pokoknya dalam satuan meter lah. Tapi kalau tadi kita pakai WGS 984, tidak pakai yang UTM format transfer Mercator ya, di sini unitnya cuma degrees, derajat gitu. Jadi di dalam hitungan panjang sudut seperti itu. Jadi kita bisa pakai kilometer, bisa pakai meter. Kita pakai satuan meter aja ya, satuan meter aja. Karena data angin kita kan meter ya. Jadi kita pakai satuan meter aja.
meters, ini dia. Lalu kita oke kan. Lalu biar kita nggak ribet, kita pakai 2 angka di belakang koma aja. Kita klik properties, 6 rig, ini kita ganti 2 desimalnya. Oke, kita oke kan, sip. Ini kalau nggak ada berarti ini 90 nih. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau kita udah seperti ini datanya, ini kita bisa save dulu. Kita ekspor tabelnya, jadi kita pilih lagi table options, lalu kita pilih export, kemudian kita simpan di tempat kita nyimpan data. Kita buat sini data fetch ya, data fetch, formatnya kita ganti teks saja, txt. Oke, ini pilih no. Nah, ini kita save dulu aja, kemudian harddisknya kita bisa close, kemudian nanti kita akan lanjut analisis panjang fetch efektifnya ke Excel seperti itu. Ini kita close dulu. Nah, sudah kita close. Ini datanya tadi. Nah, ini data fetch kita tadi ya. Nah, sekarang kita buat satu Excel ya. Kita buat di sini Excel, kita beri nama analisis data fetch ya, analisis data fetch. Kemudian kita buka dulu Excelnya. Oke, ini udah nih, saya rapikan dulu formatnya. Kita pakai Times New Roman Arial aja lah biar lebih besar. Oke, nah kemudian kita buka data fetch tadi. Caranya kita tinggal drag aja begini ke Excel. Nah, seperti ini. Nah, data nanti numpuk nih seperti ini ya datanya. Ini kita tinggal pisahkan dulu, kita separate dulu datanya. Text to column, delimited, kita pilih next. Kita lihat pemisahnya di sini koma, berarti kita centang koma. Next, finish. Oke. Ini kita bisa pilih home, kita pilih format, auto fit column seperti ini. Nah, ini kita tinggal decrease desimalnya jadi 2 desimal seperti ini. Nah, ini kita udah ada datanya. Kemudian data ini kita copy semua ke Excel analysis fetch tadi seperti ini. Kita pilih paste value aja seperti ini. Kemudian yang ini kita kasih desimalnya, kita tambah lagi 2 desimal ya. Oke, kalau udah, nah yang ini kita close aja, ini don't save. Nah, setelah ini kita baru hitung fetch-nya. Jadi nanti sebentar saya akan masukkan tabelnya. Jadi nanti kalian buat tabel seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, jadi buat dulu tabel seperti ini. Buat sebanyak 8 ya, 8 tabel. Jadi tinggal di copy dulu seperti ini. Di copy begini sebanyak 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tinggal kita ganti namanya. Ini selatan, ini timur laut. Ini kita ganti timur. Yang ini tenggara. Yang ini selatan. Kemudian yang ini berarti barat daya, ini barat, dan yang paling bawah di sini barat laut. Oke, nah kemudian ini untuk apa? Nah, ini kita samakan dulu kodenya. Ini utara kita kasih kode U aja.
Terus ini timur laut, kode TL aja. Timur kita pakai kode T. Tenggara TG. Selatan ini S. Barat daya, barat laut. Nah ini untuk ngitung phase efektifnya ini apa? Jadi sudut ini untuk nilai cosnya. Tadi kan kita udah buat sudut per 5 derajat kan, 5 derajat sampai 20 derajat. Nah ini sudut kosinus yang akan kita hitung, karena seperti persamaan untuk menghitung phase efektif itu ini, phase efektif sama dengan sigma panjang phase ke I dikali cos alpha I atau cos alpha 1. Di sini artinya panjang garis phase yang kita ukur tadi dikali dengan cos sudut phase yang kita buat, kemudian ditambahkan semasing-masingnya. Nah jadi yang utara ditambahkan sama utara dibagi sigma cos alpha I gitu, jumlah total penjumlahan dari sudut ini. Nah karena kita menghitung panjang phase-nya itu adalah menggunakan satuan meter, maka sudut ini, sudut yang kita bentuk harus kita ubah ke radians agar dia nilainya tidak berupa sudut lagi seperti itu. Nah caranya kita tinggal masukkan di sini persamaan sama dengan radians dari sudut kita ini. Nah ini kita dapat, ini tinggal kita klik 2 kali ke bawah. Ini kita bisa pakai 2 desimal aja, kita kecilkan, kemudian baru kita hitung nilai cosnya, cos dari nilai radian ini, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan persamaan cos dari nilai radiansnya. Oke, nah ini tinggal kita klik 2 kali ke bawah, kita pakai 2 angka aja. Kemudian XI, nah ini XI ini adalah panjang garis phase-nya. Nah untuk bagian atas ini phase dengan kode positif, ini yang kode negatif. Nah yang 0 ini yang kita kasih kode 0. Jadi pertama untuk kita isikan dulu nolnya, utara 0, berarti kita ambil nilai keterangan utara yang panjang untuk kode utara 0. Nah ini kita copy paste kan ke sini. Kemudian yang negatif, utara min 5, utara min 10, min 15 sampai min 20, berarti yang ini. Nih kita copy, yang positif ini kita kopikan ke sini seperti itu. Lalu yang untuk negatifnya, untuk bagian atas, kebalik, yang min 5 sampai min 20 ini yang di bawah. Sebenarnya sama aja, tapi susunannya yang benar positifnya di atas. Nah ini satu-satu kita masukkan di sini. Oke, nah sudah, ini kita bikin dulu 2 angka jadi belakang koma. Nah kemudian untuk sigma xi, untuk xi cos alpha ini kita mengalihkan nilai xi dengan nilai cos. Jadi kita tinggal masukkan rumus sama dengan xi dikali cos seperti ini. Nah ini masih dalam satuan meter ya, masih dalam satuan meter. Nah kalau kita mau yang dalam satuan kilometer, kita tinggal konversi aja meter ke kilometer. Berarti xi cos alpha dalam satuan meter ini kita bagi 1000, sama dengan xi cos alpha dalam meter kita bagi 1000.
lalu kita seret aja ke bawah. Nah ini kita dapat, maka kira-kira panjang fetch-nya itu dalam radius inilah belasan kilometer. Kemudian untuk mencari nilai fetch efektifnya, yang pertama kita jumlahkan dulu sudut cosnya ini. Kita bisa pakai formula sum, atau kalau mau cepat kita bisa gini aja, letakkan, pilih kolom yang ini, lalu kita pilih formulas, pilih auto sum. Nah ini kemudian sama xi cos alpha yang ketiga kolom di sini kita tambahkan juga, kita tarik aja gini supaya nilainya keluar. Terus untuk membedakannya kita boldkan aja, lalu kita fix kolom auto format gini. Nah ini kita udah dapat nilainya. Kemudian untuk mendapatkan nilai fetch efektif ya, itu kita bisa membagi, kan rumusnya tadi adalah hasil penjumlahan panjang fetch dikali dengan sudut dibagi penjumlahan dari cos alpha. Berarti kalau kita balikkan ke data kita, maka total panjang fetch dibagi dengan total cos alpha tadi. Berarti kita tinggal masukkan persamaan di sini, sama dengan panjang fetch dibagi cos, dapat nilai sekitar 5.734 km. Berarti fetch efektifnya itu sekitar 20,57 km. Nah ini kelebihan di atas ya, ini kita pilihin ke bawah. Nah sekarang fetch itu dia ada persamaan, aturan persamaannya. Aturan persamaan dari fetch itu, dia ada aturan persamaannya. Jadi aturannya, apabila fetch itu di atas 200 km, maka fetch yang digunakan adalah 200 km. Kenapa? Karena asumsinya atau teorinya, angin itu stabil bertiup dari jarak 0 sampai 200 km. Lebih dari itu biasanya akan banyak distorsi dari anginnya, sehingga kecepatan angin dan arahnya juga sudah tidak diasumsikan tidak lagi konstan dan stabil seperti itu. Maka kalau kita memiliki nilai total fetch-nya di sini lebih dari 200 kilo, maka fetch yang digunakan adalah nilainya yang 200 km saja. Nah sekarang kita tinggal masukkan rumusnya di sini menggunakan fungsi if. Ini sama dengan if nilai fetch yang kita dapatkan itu lebih dari 200, maka nilai fetch yang digunakan adalah 200. Jika tidak, maka nilai yang digunakan adalah tetap nilai ini, tutup kurung. Oke, karena dia tidak lebih dari 200, maka nilai fetch kita adalah ini. Nah kemudian karena data kita menggunakan satuan meter, kita tinggal konversi balik. Ini kita konversi balik, berarti kita kali 1000 dari dari kilometer ke meter. Kita pakai 2 angka di belakang koma, kita boldkan, ini kita merahkan. Nah yang merah inilah nilai fetch efektif kita untuk arah utara. Nah hal yang sama kita lakukan untuk semua arah mata angin. Jadi nanti kita akan dapatkan berapa nilai fetch efektif dari masing-masing arah angin bertiup. Nah ini tinggal kita copy paste aja ke semua kolom di sini. Ini kayaknya kelebihan, kita hapusin dulu. Kita hapus, ini dihapus, oke. Nah kita tinggal copy aja ini dari radian ini sampai ke sini, kita kopikan dulu aja ke sini, copy ke sini biar cepat. Nih kita kopikan begini,
Nanti tinggal kita ganti nilai fetch-nya, keluar nilai hasilnya. Oke, nah sesudah kita kopikan gini, kita hapus dulu ini nilai XI-nya. Nah, nanti XI-nya yang menyesuaikan. Ini kita hapus, kita delete aja ini XI. Nah, ini kita volumenya kita besarkan dulu. Nah, ini kita hapus kita hapus juga. Oke, dah. Kemudian kita kerjakan yang timur laut. Kita masukkan dulu timur laut 0 ke sini, kemudian baru timur laut yang minus karena dia berurutan. Oh, ini enggak berurutan karena tadi kita ada kesalahan ngeditnya kan. Minus 10 timur laut, minus 15 dan minus 20. Kemudian timur laut 20, timur laut 10, timur laut 15, timur laut 20. Nah, kita dapat timur laut fetch-nya sekian, 13 km. Berarti masih pakai fetch yang 13 km karena dia tidak lebih dari 200 kilo. Oke. Kemudian apalagi nih, timur. Kita masukkan timur 0-nya. Lalu timur minus dulu, timur minus 5, minus 10, minus 15, minus 20. Karena ini berurutan, kita langsung copy aja gini. Terus kalau untuk yang ini kita copy satu-satu karena urutannya terbalik. Oke, udah. Nah, kita bisa lihat untuk yang timur itu lebih dari 200 kilo, maka fetch-nya adalah 200 kilo, seperti itu. Kemudian tenggara 0 kita masukkan, tenggara 0, baru tenggara minus 5 sampai minus 20, kemudian tenggara 5, tenggara 10, tenggara 15, tenggara 20. Oke, yang tenggara gitu juga lebih dari 200 kilo tuh, 651,13 km, maka fetch yang dipakai adalah 200 kilo atau 20.000 meter, 200.000 ya, 200.000 meter. Selatan kita pakai selatan 0-nya kita masukkan, kemudian kita cari selatan minus 5, selatan minus 10, 15, 20. Copy semua, letak di bawah. Kemudian selatan 5 dulu kita masukkan, baru selatan 10, selanjutnya selatan 15, terakhir selatan 20. Oke, kita udah dapat untuk nilai selatan. Yang selatan kita bisa lihat fetch-nya 30 km. Kemudian setelah selatan barat daya, berarti kita ambil dulu barat daya, kemudian kita cari barat daya minus 5 sampai minus 20, kan dia berurutan, langsung aja. Kemudian ini bisa aja gini caranya, kita copy ke sini, kita letak di sini karena dia berurutan kan, 5, 10, 15, 20. Tapi yaitu kita cut satu-satu. Kalau sebenarnya tujuannya adalah kalau kita cut sih, kita copy, tujuannya adalah biar kita nggak ribet scroll ke bawah ke kolom yang ujung. Nah, ini kita udah bisa, kita hapus. Oke, kemudian barat
yang barat laut sekalian aja lah dikopikan. Oke, nah kemudian kita cari barat dulu. Barat min 5, min 10, 15, 20. Nah ini langsung aja copy di paling bawah, lalu barat lautnya gitu juga copy langsung aja di barat laut, sedangkan yang barat positifnya kita letak dulu di sini, baru kita copy satu-satu. Oke, kita hapus. Begitu juga dengan barat laut, kita ambil satu-satu. Oke, ini close. Nah, setelah ini kita udah dapat. Nah, ini udah selesai. Akhirnya kita bisa tahu panjang phase efektif yang akan kita gunakan untuk memprediksi gelombang laut di masing-masing arah angin. Kita udah dapatkan ini nilai phase-nya yang merah ini. Jadi kalian tinggal ikuti aja. Persamaannya tadi gampang. Kerjakan aja satu di atas, kemudian tinggal ditarik ke bawah semua. Nah ini sudut ya, ini yang 0,5 ini kalaupun kita ganti minus-minus juga nanti cosnya akan segini juga nilainya, seperti itu. Oke, untuk pembuatan phase dan analisis panjang phase efektif sudah selesai. Praktikum selanjutnya adalah kita akan mulai melakukan peramalan gelombang laut menggunakan data yang sudah kita miliki, yaitu data angin dan data gelombang laut. Data panjang phase efektif yang kita miliki. Baik, lumayan panjang videonya, mungkin 1 jam lebih, hampir 2 jam kayaknya. Selamat belajar, semoga ini membantu. Memang ini agak lama kerjanya, tapi nanti yang di bagian prediksi gelombang laut itu akan lebih sebentar, karena dia yang lama itu adalah pembuatan phase sebenarnya, karena harus bikin satu-satu sama untuk ke 8 arah mata angin, seperti itu. Nah, sekian untuk modul kali ini. Selamat bekerja, semoga ini sangat membantu buat kalian dan mendapatkan tambahan ilmu baru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.